menjadi terang di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Kita ingin terus memuji Tuhan. Kita ingin mengangkatkan pujian kita. Sebab dialah yang layak ditinggikan. Haleluya. Gloria bagi Tuhan Raja kita. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, amin. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Katakan, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Engkau lahir di dalam hati kami. Engkau memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup kami senantiasa. Kami tidak pernah merasakan kesunyian. Bahkan ketika kami jatuh ya Tuhan, kami merasakan ya Bapa hadirat-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau lahir di dalam hidup kami, menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Cepat saja. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kita nyatakan kepada Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di, katakan lagi. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa, karena Engkau lahir di dalam hidup kami, Yesus. Engkau lah yang ditinggikan, Engkau lah yang diagungkan ya Tuhan. Oh, Jesus, 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 Jesus. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi yang ada. Bapa, kami mengenal-Mu dan Engkau mengenal kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, seperti mana Engkau telah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan
kepadamu Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan belajar daripada firman. Tuhan buka mata hati rohani kami, supaya kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu sebagai alat-Mu pada pagi ini. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah segala yang perkataan keluar yang daripada mulut hamba-Mu bersumber daripada Allah sendiri. Kami semua akan menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam. Salam. Haleluya. Lambaikan tangan dulu. Haleluya, lambaikan tangannya. Hari ini kita harusnya bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia dengan tujuan apa? Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semua umat manusia pada hari ini harus bersukacita karena kelahiran Juru Selamat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dengan lebih jelas, supaya tidak tertanya-tanya siapa yang bawa firman Tuhan, dari mana dia. Mungkin penerangan Pastor Jerry kurang jelas, baik saya sendiri yang sampaikan ya. Jadi nama saya adalah Pastor Andy Panay, berasal daripada Lawas, suku Lumbawan. Umur sekarang 44 tahun, mempunyai seorang istri. Dan sila berdiri istri. Nama istri saya ialah Indra Wigunasi, berasal dari Indonesia, suku Jawa. Ya puji Tuhan, memang sebelumnya dia bukanlah seagama dengan kita. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan itu sungguh baik, sangat baik. Rencananya tidak pernah difikirkan boleh terjadi sedemikian rupa. Oleh karena pimpinan Tuhan, dia berada bersama kita pada hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan menyelamatkan dia ada bersama-sama kita pada hari ini. Dan anak saya yang besar adalah Edelin Bulan ini, silakan berdiri. Sekarang bersekolah di Bukit Asek tingkatan 3. Dan anak yang terakhir Imelda Gituan Endi, silakan berdiri. Sekarang darjah 6 bersekolah di Hulu Sungai Merah. Ya, itu sedikit daripada perkenalan kami sekeluarga untuk kita jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Pertama sekali juga saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga ribuan terima kasih kepada Pastor Jerry sebagai pastor gereja dan juga majelis gereja Bethel yang menjemput kami untuk membawa firman Tuhan untuk para Natal pada kali ini. Sememangnya saya pun sangat nervous juga, bergumul juga sewaktu Pastor Jerry katakan, "Pastor, bolehkah kau berkhotbah di gereja kami untuk para Natal?" Saya terus berdoa, terus berdoa. Saya mau pergi ke firman Tuhan yang akan segera, lepas itu saya mundur lagi macam mana saya. Karena jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya belum pernah dijemput, benar. Saya belum pernah dijemput untuk menghadiri, untuk berkhotbah di mana-mana gereja. Ya, yang pernah adalah di gereja yang saya ada pada hari ini adalah di BM Permai, begitulah ya. Tahun ini adalah tahun kedua saya melayani di BM Permai, jadi belum pernah ada dijemput. Selepas itu saya bergumul, bagus juga bergumul, ada kerisauan, tambah berdoa, risau, takut,
Lepas itu gemetar, tambah berdoa lagi. Ya, puji Tuhan, hari ini terbukti apa yang telah kita rencanakan. Kita bersama dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini, bahkan bersama saya membawa kita dengan renungan firman Tuhan. Tanpa membuang masa jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita bersama-sama melihat kepada firman Tuhan kita. Sesuai dengan tema kita pada tahun ini adalah Sukacita Natal. Lukas pasal 1 ayat 46. Lukas pasal 1 ayat 46 sehingga ayat yang ke-56. Kita akan membacanya saling bergantian. Saya ayat yang ke-46, jemaat Tuhan ayat yang ke-47. Sudah dapatkannya? Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Sudah mendapatkan? Amin. Amin. Mari kita membaca bersama. Saya ayat 1, ayat 46, jemaat Tuhan ayat yang ke-47. Tema atau tajuk yang ada di atasnya ialah nyanyian pujian Maria. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat 52, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 54, Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya. Ayat yang terakhir, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop ini adalah nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian Maria, dia menyembah Tuhan. Jiwaku, katanya, berarti sukacita yang ada pada hari ini. Tema kita adalah Sukacita Natal, yaitu Sukacita Maria. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus tahu satu perkara yang harus kita tahu sebelum Maria memuji Tuhan. Sebelum Maria mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, saya membawa kita melihat bolehkah kita baca aja? Sebelum Maria memuji Tuhan, sebelum Maria menyanyikan bagi Tuhan, harus kita lihat dahulu satu perkara di dalam Ulangan. Saya membacanya untuk kita. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama sekali kita lihat bagaimana situasi Maria. Bagaimana situasi Maria waktu dia mendengarkan kabar daripada Tuhan, daripada malaikat Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Kalau kita melihat kepada kelahiran Yesus, pemberitaan tentang kelahiran Yesus, firman Tuhan
malaikat Tuhan sampai kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Malaikat Tuhan datang kepada Maria berkata bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Lalu bagaimana reaksi Maria? Apakah dia terus memuji Tuhan? Wah, puji Tuhan, saya akan melahirkan seorang anak. Tidak. Pertama-tama yang Maria pikirkan, habis saya ini akan mati. Mengikut kepada hukum Musa yang dituliskan oleh Musa, yang kita baca tadi, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum mati. Dihukum mati, direjam dengan batu. Kalau kita pikirkan untuk direjam dengan batu itu menggunakan diikat di luar kota lalu dilempari dengan batu, bukan dengan batu yang besar satu kali mati, tidak apa, dilempari dengan batu yang kecil, diumban, dilempari sampai mati. Betapa siksanya. Ini adalah ketetapan yang harus ditaati, yang telah Musa telah tetapkan untuk orang Israel. Sewaktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, pertama sekali dia memikirkan perkara tersebut. Lalu dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi kepada aku karena aku ini belum bersuami. Apakah Maria terus bersuka cita? Dia tidak bersuka cita terus. Yang pertama dia alami adalah pergumulan hidup dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kepada keluarga ini, keluarga Yusuf dan keluarga Maria ini, walaupun mereka membawa melahirkan Yesus, tetapi yang pertama mereka alami adalah pergumulan. Pergumulan yang sangat berat. Amin. Waktu malaikat Tuhan datang kepadanya, memberitakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau menamakan dia Yesus, Maria tidak bersorak-sorak. Yang pertama dia alami adalah melihat kepada ulangan tadi. Lalu dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Apa kata orang nanti kalau aku mengandung? Maka apa kata keluarga? Aku harus mati sudah. Pergumulan Maria pertama-tama, sebelum dia memuji Tuhan, sebelum dia menyampaikan pujian yang dari jiwanya kepada Tuhan, pertama-tama dia alami adalah pergumulan yang sangat mendalam. Sesungguhnya kalau kita melihat apa yang terjadi, sememangnya dia harus dilempari dengan batu karena dia mengandung. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kepada keluarga kita, ada satu keluarga yang baru-baru di tempat kami sana, anaknya tiba-tiba dia besar perut, lalu bapaknya pun, mereka berdua ibu dan bapak bertanya, dia masuk bilik, apa yang terjadi kepada kau? Ada siapa pasangan kau? Siapa boyfriend kau? Lalu anak ini bercakap, saya tidak ada, saya ini sakit perut saja. Dalam beberapa waktu, mama dan ayah bergumul, sangat bergumul. Macam mana anak kita ini sudah kembang perut dia, mesti ini begini. Kau tahu jemaat Tuhan, waktu dia pergi ke hospital, lalu dia selalu mengatakan dia sakit perut. Lalu dicek ada pertumbuhan dalam perutnya. Lepas itu dibedah, lepas itu dibuang. Lega terus rasa orang tua. Lihat, penyakit saja yang ada di dalam perut, bagaimana pikiran kita sudah tidak baik. Memikirkan sesuatu yang membuat tekanan hidup kita terjadi. Memikirkan keluarga begini begitu. Belum lagi sebetul-betulnya seperti mana yang telah Maria alami di jemaat Tuhan. Pujian Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sewaktu malaikat Tuhan datang kepada Maria memberitakan dia akan melahirkan anak, pertanyaan 1000 pertanyaan, semua pergumulan, bahkan aku akan mati. Apa kata orang nanti? Bagaimana dengan Yusuf?
Aku belum tidur dengan dia, saya sudah mengandung. Cuma Tuhan, harusnya kita tahu di sini juga, supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami Tuhan itu. Bukan hanya bersukaria, banyak orang bersukaria, oh Christmas, datang Christmas, bersukaria, bergembira, tetapi tidak memikirkan hal yang sebenar-benarnya. Ada juga orang Kristen mau berkrismas sudah bukannya bersuka cita mau pergi ibadah. Oh Christmas berkerek berbanyak-banyak minuman keras. Ini terjadi di antara orang Kristen yang ada pada hari ini. Saya tidak tahu di sini di kampung kami juga selalu begini. Selalu membawa mereka dalam doa. Selalu terus membawa mereka dalam doa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Nah, setelah Maria mengalami penderitaan tersebut, mengalami tekanan tersebut, apa yang terjadi kepada Maria? Apa keputusan Maria ambil? Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria berserah kepada Tuhan. Kalau mati pun mati untuk Tuhan, dia berserah. Maria berserah kepada Tuhan, jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Nah, sampai mana Maria memuji Tuhan? Di perikop mana yang Maria memuji Tuhan yang kita baca tadi? Siapakah aku nih sampai Tuhan datang mengunjungi aku? Jemaat Tuhan yang saya kasih, kalimat ini adalah kalimat peneguhan. Kalimat ini adalah kalimat kekuatan. Ketika dia berjumpa dengan Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhan pun mengunjungi aku. Kalimat ini adalah kalimat peneguhan. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan ini, Lukas pasal 1 ayat 43. Sebelum Maria memuji Tuhan, sebelum dia bernyanyi, ayat 43 berkata demikian, siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang mengunjungi aku, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Lihat, mendengarkan kalimat yang telah disampaikan oleh Elizabeth, anak yang ada di dalam rahimnya melonjak memuji Tuhan. Lalu barulah Maria sampai barulah Maria hilang semua tekanannya, pergumulannya. Ketika dia mendengar kalimat yang diucapkan Elizabeth, siapakah aku ini? Ibu Tuhan mengunjungi aku, anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Lalu dia bersuka cita, semua rasa takut, semua rasa segan, semua rasa yang membebani dia, semua hilang sehingga dia menyanyikan, jiwaku memuji Tuhan. Jiwaku memuji Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan kerendahan hatinya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dia mengasihi orang yang takut, yang tulus hati dan adil dalam penghakimannya. Dia menepati janjinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, lihat setelah dia mendengar kalimat peneguhan, kalimat kekuatan, lalu Maria terus memuji Tuhan. Lalu Maria meninggikan nama Tuhan. Lalu dia memuji, memuliakan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak akan mengulas melampau banyak tentang pujian Maria. Saya mau membawa kita melihat sukacita Natal, yaitu tema kita pada hari ini, yaitu sukacita Natal. Apa itu sukacita? Bergembira. Sukacita itu adalah rasa gembira yang dari dalam. Kalau kita rasa katakan gembira, cuma itu hanya di luar saja. Bergembira membeli kereta baru, gembira. Ada sesuatu yang menyenangkan hati, gembira. Tetapi sukacita ini dari dalam.
Itulah sebabnya Maria katakan jiwaku, dari dalam jiwa. Itu adalah sukacita Natal. Apa itu Natal? Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Nah, saya akan membawa kita belajar 3 perkara. Natal membawa sukacita di dalam keluarga. Dan yang kedua adalah Natal membawa sukacita bagi dunia. Dan yang ketiga, Natal membawa sukacita bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, kita melihat daripada firman Tuhan sekali lagi. Mari kita melihat firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya akan membaca untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau membawa kita melihat kepada keluarga ini. Keluarga Yusuf dengan pertunangan Yusuf dengan Maria. Kalau kita melihat daripada ayat 1, Maria mengandung daripada Roh Kudus. Maria mengandung daripada Roh Kudus. Yusuf seorang yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, sedangkan istrinya sedang mengandung. Dia tidak tahu bahwa Maria itu sedang mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita melihat di sini bagaimana sifat seorang, bagaimana dia menangani keluarga ini, menangani masalah yang mereka hadapi. Saya mau bertanya kepada kita semua pada hari ini, adakah satu keluarga di BM Betel ini belum pernah mengalami masalah? Tidak ada, kan? Semua kita ini mengalami masalah. Tetapi kita melihat pada hari ini bagaimana Yusuf dan Maria menangani masalah mereka. Bagaimana mereka menghadapi masalah yang mereka hadapi. Sesungguhnya yang pertama, waktu Maria mengandung dari Roh Kudus, pastinya Yusuf tertanya-tanya juga dalam hatinya, saya belum menikah dengan dia, saya baru saja bertunangan, kenapa kok dia mengandung? Boleh saja Yusuf berkata demikian, oh istri saya, tunangan saya mengandung. Lalu dia melaporkannya kepada kepala agama, lalu dilempari dengan batu. Boleh saja Yusuf berbuat sedemikian, karena tidak ada satu orang pun yang tahu pada masa itu bahwa Maria ini sedang mengandung daripada Roh Kudus. Yusuf sendiri pun tidak tahu, belum lagi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Nah, Yusuf seorang yang tulus hati,
yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Lihat bagaimana Yusuf menangani masalah di dalam keluarganya. Ya, seorang yang tulus hati. Lalu dia buat apa? Dia bertindak dengan bijak. Dia mempertimbangkan hal itu. Sewaktu Yusuf sudah tahu Maria ini mengandung, lalu dia bertindak dengan bijak. Karena Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati juga. Dia bertindak dengan bijak. Dia mempertimbangkan semua perkara. Nah, kalau kita melihat kepada ayat yang ke-20, bagaimana dia di sana? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Lihat, sewaktu Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Selalunya kita ini ada masalah dalam keluarga, selalunya tidak mempertimbangkan. Kalau istri yang salah, pop, terus tutup. Marah sudah dengan istri. Lihat bagaimana Yusuf menangani situasi ini. Dia mempertimbangkan, waktu dia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan datang berbicara kepada dia. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu lakukan, bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak keluarga yang hancur pada hari ini. Ada masalah dalam keluarga, tidak melibatkan Tuhan, tidak mempertimbangkan perkara itu, lalu mengambil keputusan dengan diri sendiri, mau dengan cara diri sendiri menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Bukannya malah membaiki keluarganya, malah membuat keluarganya orang rendah, keluarganya berantakan. Karena mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri. Lihat bagaimana Yusuf ketika dia mempertimbangkan hal itu. Dia minta Tuhan hadir. Demikian juga kita pada hari ini. Ada masalah, pertimbangkan perkara tersebut. Berdoa bersama keluarga. Cari Tuhan untuk menyelesaikan perkara itu. Pasti yakin dan percaya, waktu kita mempertimbangkan perkara itu, Tuhan hadir, membuka jalan, memberi penyelesaiannya bagi kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih, Yusuf mendengar suara Tuhan. Apa yang kita lihat di sini, ketika Yusuf mendengar, mempertimbangkan hal itu, lalu Tuhan berbicara kepada dia. Lalu Yusuf bertindak, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia lewat mimpi, lalu dia bertindak, melakukan. Dia mendengarkan suara Tuhan, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anakku, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf bangun dari tidur, dia melakukan sesuai yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga bahagia adalah keluarga bahagia yang sederhana. Kalau kita melihat ke sini, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bahagia. Mari kita melihat kepada firman Tuhan, 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Saya akan membaca untuk kita. Ayat 7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Ayat 9 berkata demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sederhana saja. Jangan mengikuti, jangan mengejar dunia ini. Dunia ini sekarang menawarkan banyak perkara yang memikat hati kita, sehingga kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mau yang ini, mau yang ini, keluaran yang baru lagi, mau ini yang itu. Tetapi apa yang ada di dalam kita tidak dapat menanggung apa yang kita kejar. Sehingga fokus kita hanyalah kepada yang ada di dunia ini. Fokus kita hanya kepada kemewahan dunia. Fokus kita hanya kepada keindahan dunia. Apabila kita fokus kepada dunia, Tuhan akan kita tinggalkan. Tuhan kita akan tinggalkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, banyak sekali sekarang ini terjadi keluarga-keluarga yang ada, istrinya bekerja, yang suaminya bekerja, masih juga kekurangan, masih juga tidak cukup. Kenapa? Tidak mengatur keluarganya dengan jelas. Mau itu, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, semua, sehingga tidak dapat menampung semuanya. Sehingga mau bekerja lebih, mau bekerja untuk menampung, membayarkan semuanya. Hari Minggu pun juga harus bekerja karena kenapa? Mau membayar apa-apa semua yang telah kita ambil, yang telah kita kejarkan dalam hati ini. Boleh jemaat Tuhan, boleh kita mendapatkan apa saja, tetapi ingat, kalau semua itu membuatkan kita terpedaya ke dalam dunia ini, baik jangan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sederhana. Asal ada makan, kata firman Tuhan, cukuplah. Kita bukan untuk seterusnya di muka bumi ini. Fokus tujuan kita adalah kepada Bapa kita yang di surga. Keluarga bahagia adalah keluarga yang sederhana. Bersama keluarga menikmati apa yang telah Tuhan berikan, menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, bersyukur kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih, keluarga bahagia adalah seorang bapa yang tulus hati, yang menjaga baik keluarganya. Seorang bapa yang tulus hati menjaga nama baik keluarganya, yang bertindak dengan bijak dan mempertimbangkan semua perkara di dalam keluarga. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempertimbangkan, seorang bapa yang tulus hati menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik keluarga dan mempertimbangkan semua perkara di dalam keluarga dia sendiri. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihat kita kepada Yusuf, bagaimana dia menangani masalah dia. Dia mempertimbangkan segala perkara sehingga Tuhan berbicara kepada dia dan dia melakukan. Lihat bagaimana berhasilnya sehingga Maria melahirkan anak, yaitu Yesus Kristus. Makna sukacita bersama keluarga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, makna sukacita itu adalah bersama keluarga. Bersama keluarga. Ingat kita sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai ujung tahun, selalunya ada anak kita ini yang sekolah, ada anak kita ini pergi bekerja, dan kesibukan kita terus menerus sepanjang tahun. Hari Natal itu adalah hari sukacita, kelahiran Yesus Kristus. Sememangnya kita bersama keluarga, bersama keluarga, sukacita saling mengampuni. Sekiranya ada perkara terjadi di dalam keluarga kita, ambillah masa Christmas ini, ambillah masa
hari Natal ini saling mengampuni di antara satu dengan yang lain. Dalam keluarga pastinya ada sesuatu pernah pertelingkahan, ada pernah sesuatu terjadi di antara ibu bapa, ada pernah terjadi di antara adik beradik. Masa hari Natal ini yang penuh sukacita, kita bersama keluarga saling mengampuni di antara satu dengan yang lain. Sukacita saling memberkati. Masa hari Natal ini kita memberi kepada keluarga kita, memberi kepada ayah kita, memberi kepada emak kita, memberi kepada adik keluarga kita. Sukacita mensyukuri segala berkat Tuhan. Sukacita mensyukuri segala yang telah kita miliki ini. Masanya kita menyambut hari Natal, kita bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri segala berkat Tuhan. Dan juga sukacita memuji, menyembah Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di kampung kami, anak-anak yang remaja jarang sekali mereka pergi ke gereja. Dari awal tahun sampai ke ujung tahun, masa Christmas barulah mereka pergi, baru pakai baju cantik, barulah pakai baju yang emas-emas, baru pergi ke gereja. Jadi sesungguhnya Christmas itu, hari Natal itu adalah untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ada juga orang yang seperti saya katakan tadi, waktu mau Christmas, waktu mau hari Natal sudah standby, sudah anggaran saya mau beli sebanyak ini. Saya mau panggil kawan-kawan untuk berfoya-foya. Oh, ini hari Natal. Sesungguhnya bukan itu tujuan Natal itu. Tujuan Natal itu adalah menyambut kelahiran Kristus, bersukacita, beribadah, menyambut kelahiran Kristus, bukannya berfoya-foya di rumah, memanggil kawan-kawan. Ini yang selalu terjadi bagi orang Kristen pada hari ini. Dari beberapa bulan 11 sudah standby sudah. Persiapan untuk hari Natal. Memanggil kawan-kawan datang rumah, berfoya-foya, bersorak-sorak. Mereka tidak mengerti sesungguhnya hari Natal itu adalah untuk kita memuji Tuhan, bersekutu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik, sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sukacita menyambut Kristus untuk perubahan yang baru. Jemaat Tuhan ini harus kita lakukan dari sekarang. Tahun ini mau habis sudah. Pikirkan, apakah kita mau tahun depan 2025, apakah mau seperti ini juga? Pastinya tidak. Bersedia untuk perubahan-perubahan yang akan datang. Kalau tahun ini saya kurang melayani Tuhan, tahun depan harus berubah. Memikirkan satu perubahan yang baru, yang kuat di dalam Kristus. Apakah iman kita tahun ini mundur? Apakah kita mau merencanakan tahun depan mau maju ataupun mau mundur, ataupun tetap sama? Sebelum tahun 2025 kita sudah merencanakan tahun ini, refleksi diri, bagaimana saya begini pada tahun ini, bagaimana saya dengan Tuhan. Saya setia mengikuti Tuhan, saya setia memberi kepada Tuhan, saya setia melakukan pekerjaan Tuhan. Mulai melihat kepada diri sendiri. Tahun 2025 saya harus berubah. Tinggal yang lama, makin dan semangat dan makin melayani Tuhan, makin hidup di dalam Tuhan. Ingat jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selalu memperingatkan jemaat saya di Permai. Kita ini tidak lagi semakin menjadi senang. Tahun lepas dengan tahun ini tidak sama. Kita ini akan semakin susah. Tidak ada yang semakin senang. Bahkan dunia ini juga semakin hari semakin berjam-jam, semakin habis, semakin menderita. Apa yang dituliskan dalam firman Tuhan semuanya akan digenapi. Lihat, akhir zaman akan datang. Apakah kita mau ketinggalan di belakang? Kita harus berlomba-lomba pergi ke depan. Ketika Tuhan Yesus datang mengangkatnya, jangan sampai kita pula yang tertinggal. Pastinya kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Nah, yang kedua, datang membawa sukacita bagi dunia. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat jemaat Tuhan, Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan, sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini dikaruniai anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau kita melihat di sini, Allah mengasihi dunia ini, tetapi dunia tidak mengenal Dia, sehingga Yesus dibunuh. Kalau kita melihat, kalau Krismas ini kita harus juga melihat kepada penderitaan Yesus Kristus. Baru kita benar-benar mengalami Krismas ini. Baru kita benar-benar mengalami Natal ini. Bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana penderitaannya, apa tujuannya, untuk siapa itu. Tujuan itu adalah untuk saya dan saudara. Tujuan itu adalah untuk dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Tetapi kalau kita melihat di situ, Allah mengasihi dunia ini, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Allah berkorban bagi dunia, tetapi dunia tidak menghargai pengorbanannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda semua jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, kita yang mengenal Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Memberitakan Injil, satu amanat Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang pergi memberitakannya? Apakah dia pastor saja yang pergi memberitakannya? Tidak, semua yang percaya. Kalau kita mengasihi Yesus, melihat bagaimana pengorbanannya, semua kita terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bagi orang yang sudah mengenal Kristus. Memberitakan firman Tuhan kepada yang belum mengenal Kristus. Memberitakan firman Tuhan bagi dia Kristen dalam IC, tetapi tidak hidup seperti orang Kristen. Kita ini adalah pergumulan, ini adalah tantangan bagi kita yang ada pada hari ini. Memberitakan Injil. Baik senang lagi memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan, daripada memberitakan Injil kepada yang sudah mengenal Tuhan. Jangan-jangan dia berbicara kepada kita balik, saya sudah tahu apa yang kau katakan. Tantangan yang sungguh besar. Namanya orang Kristen dalam IC, tetapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Kita yang ada pada hari ini menginjil mereka kembali. Dulu mereka aktif dalam gereja, sekarang mereka di luar gereja. Mereka aktif di luar sana. Apakah kita membiarkan mereka? Tidak. Tanggung jawab kita mengambil mereka balik, membawa mereka kepada gereja ini. Baik juga yang belum mengenal Tuhan, demikian juga yang sudah mengenal Tuhan, memberitakan Injil. Yang terakhir, Natal membawa sukacita bagi orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat bagaimana Yesus berkata di sini, ada pengharapan penuh bagi orang-orang yang percaya. Sukacita Natal itu sukacita untuk semua orang yang percaya. Lihat bagaimana janji Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Lihat, Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dia memberikan hidup yang kekal. Janji yang memberikan pengharapan penuh bagi orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada ragu-ragu lagi kita bersama Tuhan. Tidak ada lagi suam-suam kuku, betul ke tidak ini? Ikut ke tidak ikut? Lihat janji, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat Yesus berdoa untuk kita juga. Yesus mau supaya di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Lihat hati Yesus, bagaimana Dia sungguh mengasihi kita. Dia mau di mana Dia berada, di situ juga kita orang yang percaya berada. Dia tidak mau kehilangan kita. Dia mau bersama kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tinggal respon kita.
Respon kita kepada Yesus, respon kita kepada Tuhan. Sambutlah hari Natal yang indah ini di dalam jiwa kita, seperti mana Maria bersukacita kepada Tuhan sehingga dia memuji-mujikan Tuhan. Aku berbahagia karena Tuhan. Demikian juga kita pada hari Natal ini, kita bersukacita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan telah menjanjikan bahwa di mana Dia berada, kita yang ada pada hari ini, di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Dia tidak mau berpisah dengan kita, Dia tidak mau berjauh daripada kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Marilah kita menyambut Kristus dengan sukacita dan memuliakannya di dalam keluarga kita. Menyambut Kristus di dalam keluarga kita. Waktu Natal ini ambil masa bersama keluarga. Duduk bersama, berbincang bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama, mengampuni bersama. Natal ini. Sesudah berbincang bersama, lepas itu merancangkan sesuatu yang ke depan ini untuk keluarga kita. Mari kita menghargai pengorbanannya yang sungguh mulia bagi dunia. Mari kita bersukacita karena Dia, karena ada pengharapan penuh bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita ada pengharapan yang penuh. Kita tidak takut-takut lagi menyembah Tuhan. Kita tidak ragu-ragu lagi memuji Tuhan. Sesungguhnya Sang Juru Selamat telah lahir menyelamatkan semua kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Bapak-bapak yang ada di sana, mari kita semua ke tempat ini. Yang bergelar bapak boleh datang di sini. Yang bapak terlibat memenuhi Tuhan. Ya, mari. Lagu tidak susah lagu ini. Ya, mari kita sama-sama datang. Saya kembali akan membawa satu persembahan kepada Tuhan, yaitu Dia lahir untuk kami, ya, terima kasih kita. Oke, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Yang menduduki SPM pada tahun ini, boleh tapi ke depan.
Haleluya. Di depan kita adalah anak-anak kita yang akan memiliki ujian, dan mungkin ada lagi di rumah yang tak dapat datang ataupun ada masalah tertentu sehingga tak dapat datang. So, apapun kita berdoa bagi mereka, baik yang ada di sini dan juga yang tak ada di sini. Iman harus disertai dengan perbuatan. Itu berarti anak-anak perlu bekerja keras untuk belajar, dan pada masa yang sama kita mengharapkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat berdiri dan kita angkat tangan kita sebelah kanan ke arah anak-anak ini, tumpang tangan kepada mereka. Haleluya. Bapa, inilah kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kami seia dan sekata berdoa untuk anak-anak ini yang akan menduduki ujian tidak lama lagi. Tuhan, baik mereka yang hadir di sini ataupun yang tidak ada di sini karena hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka tak dapat datang, kami berdoa Tuhan agar Engkau yang punya hikmat, kepandaian, sumber segalanya akan memberi kepada anak-anak dan cucu kami ini ya Tuhan. Kami berharap penuh kepada Tuhan untuk memberkati setiap pribadi mereka dalam mereka menduduki ujian dan mereka berjaya oleh karena Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa anak-anak juga adalah mempunyai kelemahan pergumulan masing-masing. Tuhan mampukan mereka untuk mengatasi pergumulan mereka, dan mohon Tuhan supaya ada waktu untuk mereka dapat menumbuhkan perhatian untuk belajar. Dan sambil itu Tuhan, kami melihat kepada Tuhan, sebab kami telah belajar bahwa iman harus disertai dengan perbuatan, maka kami diberkati. Itulah doa kami Tuhan, jemaat Tuhan berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang menduduki ujian ini, bahwa Tuhan akan memampukan mereka, beri kesehatan yang baik dalam mereka belajar, dan juga Tuhan keselamatan bagi mereka dalam mereka pergi ke sekolah dan kembali lagi. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, dan Tuhan memberkati setiap mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Seterusnya dijemput Pastor Ucodi menerima pemberian kasih Kristus. Dijemput Deacon Joshua Aga. Dan terakhir dijemput Pastor Leslie Iyang. Sudah jelas saja. Terima kasih Pastor Andy dan para pastor yang lain. Mari berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Haleluya. Sebelum saya serahkan tempat ini kepada dia yang membawa kita dalam buletin sidang, tidak sah kalau tidak ada pantun penutup.
Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami